Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Deborah Lahensel. Saya mahasiswa aktif dari Politeknik Negeri Manado, jurusan Administrasi Bisnis Program Studi Manajemen Bisnis. Pada saat ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah anti korupsi tentang penyebab-penyebab korupsi. Di antara itu saya akan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan korupsi, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Kemudian saya juga akan menjelaskan faktor internal yang menyebabkan berkembangnya perilaku koruptif dan faktor eksternal yang menyebabkan berkembangnya perilaku koruptif. Faktor yang menyebabkan korupsi meliputi dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berawal dari dalam diri pelaku dan faktor eksternal adalah penyebab dari luar. Di sini saya akan menjelaskan faktor internal yang menyebabkan perilaku korupsi, yaitu yang pertama, sikap tamak atau rakus. Penjelasan dari sikap tamak atau rakus adalah tidak puas dengan apa yang telah dicapai, selalu merasa kurang, sehingga menyebabkan tindakan korupsi. Kemudian yang kedua, moral yang kuat. Penjelasan dari moral yang kuat adalah seseorang yang moralnya tidak kuat atau mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Kemudian yang ketiga, gaya hidup konsumtif. Penjelasan dari gaya hidup konsumtif adalah perilaku konsumtif yang tidak dibarengi dengan pendapatan yang cukup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari faktor eksternal yang menyebabkan tindakan korupsi. Yang pertama adalah faktor organisasi. Penjelasan dari faktor organisasi adalah kurang adanya sikap keteladanan dari pimpinan kepada bawahan. Kemudian yang kedua, faktor ekonomi perusahaan. Penjelasan dari faktor ekonomi perusahaan adalah kurangnya gaji bagi pegawai sehingga menimbulkan tindakan korupsi bagi manajer atau pimpinan. Kemudian, saya akan menjelaskan faktor internal dan faktor eksternal yang menyebabkan berkembangnya perilaku koruptif. Dan sekarang saya akan menjelaskan dari faktor internal yang menyebabkan berkembangnya perilaku koruptif, yaitu yang pertama faktor kebiasaan. Dan ya, harus kita akui kalau praktek korupsi sudah berakar kuat dan hampir menjadi kebiasaan dan akan terus dilakukan sampai kebablasan dan menjadi tindakan koruptif. Kemudian faktor yang kedua yaitu kurangnya moral. Penjelasan dari kurangnya moral adalah harus disadari kalau penyebab korupsi yang paling dasar yakni karena kurangnya moral dari perilaku. Mereka tentu tahu tentang perbuatan mereka, namun mereka memilih buat bertindak buruk. Keserakahan yang sering digabungkan dengan faktor ini dan menentukan arah moral seseorang sehingga menjadi tindakan koruptif. Kemudian yang ketiga, yaitu faktor rendahnya kesadaran tentang bahaya korupsi. Rendahnya kesadaran tentang bahaya korupsi mungkin tidak dilakukan secara bersama-samaan dalam suatu kelompok. Maka di balik itu sebenarnya ada pihak-pihak yang tak ikut serta namun memilih untuk diam. Itulah pentingnya suatu aturan hukum yang mengatur bahwa kegagalan untuk mengungkapkan informasi bisa saja dianggap sebagai tindak pidana. Berbagai cara untuk mencegah perilaku koruptif dari diri sendiri dan dari masyarakat. Cara yang dapat mencegah perilaku koruptif dari diri sendiri yaitu yang pertama, atur cash flow. Jika cash flow sehat, keuangan sehat, maka kita pun tidak memiliki keinginan untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Kemudian yang kedua, bayar utang dengan disiplin. Ini juga merupakan salah satu akar masalah keuangan besar yang sering terjadi. Banyak sekali karyawan yang terlilit utang-utang mulai dari utang panci, utang beli gawai terbaru dan tercanggih, utang KPR, utang kendaraan bermotor, utang kartu kredit hingga utang liburan. Utang memang diperbolehkan, apalagi jika kita memang memiliki niat untuk mengejar sesuatu yang bernilai nominal besar tetapi menjadi jaminan hidup, misalnya rumah. Tapi harus diingat kalau pinjaman harus dikembalikan. Jadi, kalau utang memang harus dibayar. Karena itu, penting untuk memastikan bahwa kita mampu membayar utang sebelum berhutang. Banyak tindakan korupsi terjadi karena si pelaku terlilit utang dengan alasan kepepet. Maka, ia pun melakukan fraud di kantor. Jadi, mari kita mencegah korupsi dari diri kita sendiri, mulai dari bijak dalam berutang dan kemudian disiplin dalam membayarnya. Dan yang ketiga, miliki gaya hidup yang sesuai dengan kemampuan.
Kemudian, berbagai cara yang dapat mengeliminir korupsi, diantaranya adalah mengenali jenis korupsi, memaksimalkan kekuatan masyarakat, memanfaatkan teknologi, memberikan kontribusi, menutup celah internasional, dan menetapkan langkah yang tepat. Cara mencegah perilaku koruptif dari lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah menanamkan kejujuran. Penanaman nilai-nilai kejujuran sebagai salah satu cara mencegah korupsi mulai dari diri sendiri sangatlah penting, dan kita bisa mengaplikasikan prinsip-prinsip kejujuran ini dalam kegiatan kita di seluruh unit pelayanan teknis pemasyarakatan yang kita lakukan sehari-hari, seperti jujur dalam berbicara, jujur dalam bertindak, dan selalu jujur dalam melakukan semua aktivitas sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu memahami hukum yang berlaku. Setelah kita sadar bahwa pentingnya bersikap jujur, langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk bisa mencegah tindakan korupsi dari dalam diri sendiri adalah dengan lebih memahami pengertian dari hukum yang berlaku di Indonesia. Contohnya, ketika seseorang oknum permasyarakatan melakukan suatu tindak pidana korupsi, maka ia akan diproses hukum oleh negara melalui hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu melalui proses penanganan tindak pidana korupsi, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian, berbagai cara yang dapat mengeliminir perilaku koruptif. Yang pertama adalah tanamkan dalam hati kita bahwa perilaku koruptif itu perbuatan jahat dan bertentangan dengan nilai-nilai yang kita anut. Dan yang kedua adalah dengan cara menghindari hal atau situasi yang bisa mendorong kita untuk melakukan perilaku koruptif. Contoh sederhana sebagai berikut: jika tidak mau melakukan suap kepada aparat, jangan coba-coba untuk melanggar peraturan. Jika kita tidak bersalah, pasti kita tidak akan ditilang oleh aparat. Dan yang terakhir, berbagai cara menumbuhkan sikap anti korupsi. Di antaranya yang pertama adalah punya mental kaya dan banyak bersyukur. Kemudian yang kedua, dekatkan diri pada agama. Yang ketiga, jangan berorientasi pada uang. Keempat, bersikap jujur. Kelima, jangan pernah takut. Dan yang terakhir, yang keenam, tumbuhkan rasa tanggung jawab dari hal yang kecil. Demikianlah penjelasan saya tentang faktor-faktor penyebab korupsi, berbagai cara yang dapat mengeliminir atau mencegah korupsi dan perilaku koruptif, dan berbagai cara untuk menumbuhkan sikap anti korupsi. Saya Deborah Hensel, terima kasih.